Lesten Aceh Tamiang. Wih. Kita masuk ke desa Lesten. Oke. Salah satunya bisa jadi buat minyak wangi juga, Mak. Jadi keempat, proses penyulingan minyak nilam. Ditemani dengan onjek. Dusun Berawang Gajah. Kita berada di Dusun Berawang Gajah, Desa Lesten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama mahasiswa KKN Zul Abdi Saputra akan pergi ke Desa Lesten, Kecamatan Pining. Nah, ini merupakan jalan menuju Desa Lesten dari Desa Pining. Setelah melewati beberapa menit di sini, kami tiba di Bukit Dekat Tower dan ini bertemu dengan Bang Jeki dan Imam. Wis. Ini masih dingin, Pak. Hah? Dingin ya? Ini masih dingin. Pintu angin namanya, Pak. Mana pintu angin? Pintu angin namanya. Pintu angin perbatasan. Perbatasan mana nih? Dan Aceh Tamiang. Lesten Aceh Tamiang. Mana Aceh Tamiang? Di Pinding. Ini Pinding. Ini Aceh Tamiang. Ini Lesten Aceh Tamiang. Lesten Aceh Tamiang. Wis. Kita berada di pintu angin. Pintu angin. Sana Pinding. Sana kita Pining, sana ke Lesten. Lesten Aceh Tamiang. Batas. Jadi setelah tanjakan tadi, nah di sini puncaknya. Nah, sana sudah menurun. Kemudian ini puncak dan ini akan turun lagi. Berarti ini kita turun terus ya? Turun terus ya. Ini bekal persiapan nih. Ya. Jul, aman Jul? Aman, Pak. Aman. Baik, setelah berhenti di Bukit Pintu Angin tadi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Lesten. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan antara Pining dan Lesten. Ini setelah turunan ini kita akan menaiki bukit ya dan bertemu dengan pintu selamat datang di Lesten. Nah, ini dia. Berhenti, Pak. Berhenti lah. Sudah sampai di Lesten ya. Perbatasan Lesten. Setelah melewati perjalanan panjang hampir 1 jam ya. Ya, kita tiba di desa Lesten, perbatasan Lesten dan Pining. Lesten dan Pining ya. Ya. Kecamatan Pining, Pining, Kabupaten Gayo Luas. Terus kita masuk ke desa Lesten. Lesten. Oke. Mam. Wah. Aman Jul? Baik, mari kita lanjutkan perjalanan setelah di pintu perbatasan tadi. Nah, ini berjalan terus ya. Terlihat banyak sekali pohon pinang di sini. Ini perjalanan bersama dengan Bang Jeki dan mahasiswa. Nah, ini berjalan terus ya. Tadi ditemani dengan Zul, mahasiswa KKN Pining, dan Imam, mahasiswa KKN Lesten. Dan ditemani dengan Bang Jeki, salah satu pemuda desa Lesten yang berboncengan dengan Imam. Nah, ini jalanan sudah sedikit rusak, harus tetap berhati-hati. Terlihat di kiri dan kanan banyak sekali pohon ya, ada pohon pisang dan pepohonan lainnya. Ini lumayan tinggi. Nah, itu gunungnya seperti sejajar. Ini banyak sekali rumput ya atau alang-alang di sebelah kiri dan kanan. Tidak jauh dari sini nanti kita akan melihat sebuah tugu yang bertuliskan TNI dan Rakyat. Nah, ini merupakan tugu ketika pembukaan jalan pertama. MMD, perintis pertama pembukaan jalan. Oh, pembukaan jalan 2010 ya. Oh, tugu apa nih? TMD. TN, Tentara Masuk Desa ya. Oh ya. Oke. Ini kita persingkat waktu perjalanannya. Nah, ini sudah tiba di Desa Lesten.
Begini suasana desanya. Ini menanjak ya. Nah, itu dia perumahan Desa Lesten. Jadi di Desa Lesten ini ada 3 dusun, dusun bawah, tengah, dan atas. Nah, untuk pertama kalinya kita akan singgah di Desa Lesten di dusun tengah. Itu sudah terlihat mahasiswa yang sedang menjalani KKN di sini. Mana? Ya, sudah. Hah? Mantap, mantap, mantap. Memasuki waktu malam diseduhkan dengan secangkir teh dan minum bersama mahasiswa dan masyarakat. Kemudian keesokan paginya melihat suasana di desa ini sangat sejuk sekali. Terlihat kabut masih ada banyak sekali. Seperti ini desanya. Nah, ini rumah-rumah masyarakat penduduknya. Disinilah mahasiswa menginap. Nah, ini sedang berdiri-diri mencari sinyal. Ini yang di YouTube. Jadi ini suasana pagi masih sejuk sekali. Namun katanya kalau siang sedikit panas di sini. Semalam hujan dan mati lampu, jadi agak sedikit lembab. Nah, ini ada masyarakat, apa lupa namanya. Ini Bang Jeki. Nah, ini mahasiswa ya. Nah, ini mereka lagi santai-santai dulu sebelum kami beraktivitas. Masih pakai sarung. Kemudian saya melihat situasi dan keadaan di sekeliling di pagi hari. Ini udara masih sangat sejuk, namun masih terlihat sepi. Mungkin masyarakat sudah bersiap-siap pergi ke kebun ya, karena setelah ini kami juga akan pergi ke kebun nilam, tapi sebelumnya nanti akan ke sungai terlebih dahulu. Seperti ini kondisi pagi di dusun tengah Desa Lesten. Itu bersama mahasiswa juga ngobrol santai. Nah, untuk jaringan wifi-nya di sini masih menggunakan voucher. Ini dari Nukmon ya. Jadi 5.000 ini untuk 24 jam. Namun di sini sering mati lampu, jadi kadang juga terganggu jaringannya. Nah, ini di pagi hari ada SMP Negeri 1 Atap. Ini kami mau bersiap-siap pergi ke sungai, kemudian nanti akan melihat-lihat kebun kencur di sana. Nah, ini SD Negeri 8 Pining. Jadi minggu yang lalu mahasiswa KKN bersama anak-anak mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu di lapangan ini. Ini jalan menuju sungai. Jalanannya agak sedikit licin ya. Kita harus hati-hati agar tidak terpleset karena semalam baru saja turun hujan. Nah, ini banyak sekali jatuh itu kan, baru dibilang. Ini main ke sungai, jalan-jalan ditemani dengan Bang Jack, pemuda Lesten. Kita berada di perkebunan kencur. Dulu ini sebelumnya rumah penduduk, Bang. Ya, perumahan dulu. Rumah penduduk warga Lesten. Lesten. Setelah terkena banjir Bandang bandang, pindah ke atas, Pak. pindah ke atas. Iya. Dan ini ditanami kencur ya. Kencur dijadikan lahan pertanian, Pak. Yes, mantap. Oke, yuk kita main ke sungai. Iya. Ini terlihat perkebunan kencur baru ditanam. Jadi kencur ini lumayan mahal ya, ada nilai jualnya. Jadi banyak sekali masyarakat menanam kencur di sini. Ini baru ditanamin, masih kecil ya. Nanti kalau sudah subur akan banyak sekali. Nah, ini sudah tiba di sungai. Jadi sungai ini merupakan pelabuhan bagi masyarakat Lesten.
Jadi kalau mau pergi dari sini mencari ikan atau pekerjaan lainnya, ini bersama mahasiswa KKN. Jadi sebelumnya kami berencana untuk pergi memancing, tapi setelah melihat air besar seperti ini, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan mancing. Di sini banyak sekali ikan jurung ya, tapi ini airnya berwarna kuning, biasanya berwarna hijau. Oke. Lintas samudra pak. Mana? Itu pak. Lintas samudra. Oh, mak. Punya KKN 45. Punya KKN 45. 4. Mana nomornya? Lintas samudra. Udah apa nih? KKN nih. KKN ya. 45 apa 54? 54 ya. Jadi setelah dari sungai kami melanjutkan untuk ke dusun atas, yaitu dusun Berawang Gajah. Nah ini jalanannya menanjak, lumayan tinggi dan curam. Jawa. Jalanannya bebatuan. Kalau naik kendaraan agak susah di sini karena jalanannya kurang bagus ya, masih bebatuan. Ini sudah memasuki dusun Berawang Gajah. Ini dusun atas, itu ada air yang mengalir. Tuh Gunung Lesten. Dusun Berawang Gajah. Kita berada di dusun Berawang Gajah, Desa Lesten. Desa Lesten, bersama mahasiswa KKN. Dan ditemani ini Bang Halim, pemuda setempat Siap. yang menemani kita. Sam juga ya? Sam juga Pak. Dan semester juga. Prodi apa? Prodi Pendidikan Geografi. Untuk warga masyarakat yang lebih banyak tuh di daerah sini. Ini dusun atas atau Berawang Gajah. Jadi masyarakatnya banyak di sini. Terlihat jelas pemandangan indah di bukit sana. Nah, jadi kita akan menuju ke arah sana, tapi bukan ke bukit itu ya. Jadi nanti kita akan pergi ke kebun nilam milik Mak Juli. Iya pak. Ini kita melewati rumah Mak Juli. Nanti pulangnya kita akan singgah ke sini. Katanya mau ambil air kelapa. Ini kita tidak singgah dulu karena Mak Juli sedang berada di kebun nilam. Oke, sekarang kita berada di Desa Berawang Gajah. Desa Lesten, dusun Berawang Gajah. Jadi Desa Lesten ini desa berujung di Gayo Lurus ya. Perbatasan bagian timur perbatasan dengan Aceh Tamiang. Jadi kalau kita ke sana itu ke Aceh Tamiang. Nah, Aceh Tamiang. Ya kan? Jalannya. Mungkin jalannya kurang bagus ya. Jangan setapak ya, jangan setapak. Sekarang kita mau ke Unilah. kebun nilam Desa Lesten. Yang sudah produksi. Ayo ke kebun nilam. Untuk tiba di kebun nilam, kita berjalan kaki melewati kebun kakao. Jadi lumayan juga banyak perkebunan kakao di sini atau sering disebut pohon coklat ya. Nah, ini melewati kebun kakao. Jadi masyarakat di sini banyak menanam kakao, kemudian kencur dan nilam ya. Serta masih banyak pohon lainnya seperti durian, kemudian ada pohon pisang dan lain-lainnya. Ini kita sudah tiba di pondok milik Mak Juli. Nah, itu tempat pengolahan nilam nantinya. Tapi kita akan ke kebun terlebih dahulu, baru nanti pulangnya kita singgah ke tempat produksi nilam. Ini bersama bocil-bocil. Berantem ya. Asik ya ada bocil-bocil. Nah, ini kita sudah tiba di kebun nilam milik Mak Juli. Kebun nilam ini dikelola sendiri oleh Mak Juli beserta keluarganya. Jadi setelah melewati perjalanan selama hampir 1 jam perjalanan, mulai dari posko hingga tiba di sini, sekarang kita sudah berada di kebun nilam milik Mak Juli ya, bersama mahasiswa KKN. Begini suasananya
Dan ini tanaman nilamnya. Ini belum dipanen Mak ya? Belum ya? Kapan panen ini? Panen ini. 3 bulan lagi Pak, ini bulan 7, bulan 10 berarti Pak. Bulan 10 ya. Pak Juli, ini dari mahasiswa KKN SAM berkunjung ke perkebunan nilam Mak Juli. Kira-kira apa Mak yang bisa diceritakan tentang nilam ini? Ini ceritanya kan panennya Ya boleh Mak. panennya sampai 5 bulan. 5 bulan. Tapi ini suasana Ya, bisa cuacanya karena cuaca Mak ya. Ini usia berapa Mak? Usia berapa bulan? 3 bulan ya. Berarti nanti kalau panennya ditarik sama akarnya atau seperti apa? Digunting. digunting telur Ya. Yang diambil batang dan daunnya. kali Setelah digunting kemudian nanti tunas lagi atau ganti pohon. Oh, gitu. Jadi minyak nilam ini kan banyak apa ya diburu ya, artinya banyak kegunaannya Mak ya. Bisa buat apa aja ya Mak? cuma tahunya kami jual aja Oh, kalau jual. apa Jadi salah satunya bisa jadi buat minyak wangi juga Mak. Jadi kami pernah di sana mendapatkan orang yang jual minyak wangi dari nilam. Mungkin manfaatnya banyak lagi ya. Oke Mak Juli, ini kami main-main dulu, lihat-lihat nilam di sini. Ini yang udah bisa dipanen ya? Gitu ya. Oh ini ya, ini udah bisa dipanen ya. Mantap. Ini orang Western. Alim. Sekarang kita berada di tempat proses penyulingan minyak nilam. Nah ini tadi kita sudah ke kebunnya, sekarang tempat prosesnya. Tapi di sini lagi sedang tidak produksi ya. Tapi ini kita sudah berada di lokasi tempat prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Imam. Mungkin untuk cara penyulingan nilam itu kan memakaikan drum. Nah ini masih secara manual, tradisional bisa bilang. Jadi satu drum ini bisa mendapatkan minyak itu sebanyak 1 kg dalam waktu 8 jam. Dia caranya nilam diletakkan di sini, terus ditutup pakai ini, baru dituangkan air dari atas kan. Nanti uap-uapnya turun kemari. Inilah tempat minyaknya ngalir ke bawah. Tampungannya itu ada di bawah, ditutupi sama seng. Itu waktu penyulingannya paling cepat 8 jam. Tapi per 2 jam sekali itu bisa kita kontrol api di bawah sini. Mana apinya? Tungkunya ada di bawah Pak. Oh, Dan kita pijak ini. Oh ini tungku pembakarannya. Iya Pak. Ini berarti apa ya? Wadahnya ya? Iya Pak. Oh nanti nilamnya dimasukkan kemari ya? Iya Pak. Ya kira-kira begitulah ya. Untuk proses lebih lanjutnya mungkin bisa datang ke lokasi ini, tempat Mak Juli di Desa Lesten. Kemudian setelah tadi melihat kebun nilam dan tempat produksinya, ini kami pulang menuju rumah Mak Juli. Nanti di sana akan melihat sampel dari minyak nilam yang tersisa ada di rumahnya. Ini minyak nilam yang sudah selesai diproses. Tadi kita ke tempat produksinya kan tidak sedang produksi. Nah ini sisa-sisa yang kita dapatkan. Nah yang lainnya sudah dijual ya. Iya, Pak. Seperti ini minyak nilamnya. Wangi Pak. Nggak menyengat. Bisa nih. Menikmati
air kelapa muda Desa Lesten. Nah nih tukang bukanya nih. Apa rasanya Pak? Mantap rasa kelapa muda. Kemudian setelah dari rumah Mak Juli tadi dan dari aktivitas kita selama di sini, ini kembali pulang ke posko dan ini melewati pemandangan yang sangat indah sekali di Desa Lesten. Nah ini tadi menanjak, ini perjalanan menurun. Untuk sanitasi atau sarana air bersih di sini masyarakat menggunakan air langsung dari sumber mata air yang dialirkan di bak penampungan ini. Ini khusus untuk rumah ibadah di Desa Lesten. Ini John Deere, alat transportasi dari Pining menuju Lesten yang jaya pada masanya tahun 2000 berapa Bang? 17. Nah, seperti ini kondisinya sekarang, sudah dimuseumkan. Ini sedang diskusi tentang program kerja yang akan diterapkan oleh mahasiswa, bagi yang sudah diterapkan maupun yang belum, dan berharap agar maksimal selama berada di sini. Udah kami lanjut. Lesten. Paten. Lesten Paten. Ada Lesten Paten. Ada Lesten Paten guys, hujan-hujan. Lesten merah. Oke. Pak, makasih Pak. Baru apa? Lesten nggak Paten. Ya. Pak. Pulang ya. Ada Lesten. Ya. Yuk. Ini kegiatan sudah selesai dan kami pulang. Ini saya harus turun karena si Jul agak kesulitan membawa kendaraannya karena jalannya seperti ini. Jadi demi keselamatan saya turun. Lihat nih, jalannya terjal sekali. Baik, karena kegiatan sudah selesai, jadi saatnya saya kembali pulang ke Desa Pining untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Semoga video ini dapat memberi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Dan sampai bertemu di video kegiatan Tridharma lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.